Upscape Indonesia, jumpa lagi dengan Suci di channel YouTube Upscape Indonesia. Untuk kali ini kita akan memperagakan bagaimana tata cara melakukan transfusi darah pada pasien. Namun sebelum itu jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kita, lalu aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi di setiap ada video baru yang kita berikan. Dan jangan lupa untuk di like dan di-share video ini agar informasi yang kita berikan di video ini menyebar dan berguna untuk teman-teman yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana tata caranya, tentu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pemberian produk darah atau transfusi pada pasien. Nah, transfusi darah pada pasien adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk memberikan produk darah atau komponen-komponen darah yang dibutuhkan pasien dari donor yang sesuai kepada pasien sebagai resipien. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengoreksi anemia pasien, mengembalikan volume darah pasien, atau mengoreksi nilai-nilai koagulasi atau nilai trombosit pada pasien. Sebelum kita mulai ke bagaimana tata cara melaksanakan pemberian transfusi darah pada pasien, kita akan melihat dulu apa aja sih alat-alat yang kita butuhkan. Nah, alat-alatnya adalah, ini dia alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan transfusi darah pada pasien. Nah, apa yang kita butuhkan? Nah, yang pertama adalah tentu saja kita butuh produk darahnya ya rekan-rekan. Produk darah, lalu kita butuh blood set. Beda ya sama infus set. Blood set ini selangnya lebih besar. Lalu kita juga butuh handscoon steril. Kita juga butuh nanti ini cairan infus, gunanya memang sudah terpasang pada pasien biasanya. Nah, selanjutnya kita butuh tempat urin. Nah, untuk apa tempat urin ini? Tempat urin ini adalah untuk jaga-jaga kalau seandainya pasien mengalami reaksi transfusi. Nah, kita akan mengambil sampel urin darah post reaksi transfusi tersebut. Jadi nanti sampel urin ini kita kirim ke labor untuk diperiksa apakah yang menyebabkan dari reaksi transfusi yang terjadi pada pasien. Kita juga butuh selanjutnya adalah bengkok. Bengkok kita gunakan adalah untuk membuang semua sampah-sampah medis pada saat kita melakukan tindakan. Oke rekan-rekan, ini adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan transfusi darah. Dan selanjutnya yuk kita cek bagaimana cara melakukan transfusi darah pada pasien. Oke, ini adalah salah satu contoh blood bag atau kantong darah yang dari PMI. Nah, ini yang kosongnya. Nah, apa yang harus kita cek sebelum melakukan transfusi? Biasanya saat kita mendapatkan produk darah itu akan disertai dengan kartu dari PMI berwarna pink atau berwarna biru. Nah, itu harus kita cross check. Kita tengok di situ, kita samakan datanya. Yang pertama yang paling penting adalah tentu saja teman-teman harus memastikan di sini ada ABO atau RH type. Di sini berarti adalah apa golongan darahnya. Apakah golongan darah yang tertera di sini itu sama dengan yang kita butuhkan atau sama dengan dibutuhkan pasien, dan dicek juga di kartu yang warna pink atau warna biru apakah sama golongan darahnya. Juga harus kita cek juga positif atau negatif. Contoh golongan darahnya B positif atau B negatif. Jadi bukan cuma golongannya saja, ke RH-nya juga harus di cross check ya rekan-rekan. Selanjutnya yang paling penting itu juga teman-teman harus meng-cross check expired date-nya. Tanggal expire dari produk darah tersebut. Lalu nanti akan ada barcode. Nah, samakan barcode antara yang di blood set, Nah, nanti juga akan ada barcode. Nanti barcode itu kita samakan dengan barcode yang ada di kartu. Nah, selanjutnya juga di sini ada collection date. Collection date itu tanggal kapan darahnya diambil, lalu donation number. Nah, nanti ada nomor donasinya diterakan oleh PMI. Nah, jadi yang paling penting untuk di cross check adalah kesesuaian dari tipe darahnya, golongan darah dan resus, lalu expired date-nya, lalu barcode-nya, lalu tentu saja nanti dicocokkan juga nomor MR pasien. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, sekarang kita akan mulai melakukan pemberian transfusi darah pada pasien. Untuk transfusi kita harus utamakan safety-nya dulu rekan-rekan. Jadi pertama kita cek order dokter dulu, kita tengok di situ berapa darah yang akan diberikan, apa golongan darah pasien, riwayat transfusi pasien, riwayat alergi pasien, dan riwayat reaksi transfusi pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita cek ke bank darah apakah darah dengan golongan darah yang kita butuhkan itu tersedia.
Selanjutnya kita ke pasien, kita identifikasi pasiennya, apakah pasien ini adalah pasien yang cocok dengan yang akan kita berikan transfusi. Kita komunikasikan kepada pasien bahwa kita akan melakukan transfusi darah dan apa guna transfusi darah yang kita lakukan. Jangan lupa kita ingatkan pada pasien segera laporkan kalau seandainya ada beberapa reaksi-reaksi alergi yang terjadi saat transfusi. Selanjutnya, setelah kita komunikasikan ke pasien, kita jemput darah ke bank darah. Nah, di saat di bank darah, teman-teman silahkan melakukan overrun atau di cross check kembali bersama dengan petugas di bank darah mengenai data-data dan kecocokan antara darah yang kita ambil dengan darah yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, setelah kita cross check dan memastikan bahwa darah yang kita ambil di bank darah itu benar, kita bawa kembali ke ruangan. Setibanya di ruangan, kita kembali cross check dengan 2 orang perawat apakah darah yang kita ambil itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Caranya seperti awal tadi di video. Silahkan teman-teman cek di status, di kantong darah yang ada merek-mereknya tadi, serta di kartu yang biasanya diberikan oleh PMI. Selanjutnya, setelah kita pastikan bahwa darah yang kita bawa dari bank darah itu memang sesuai, kita bawa peralatan ke dekat pasien. Nah, di sini sebelum memulai transfusi, kita instruksikan pasien untuk buang air dulu. Jadi nanti urin yang dikeluarkan itu minta pasien untuk memasukkan urinnya ke dalam botol urin. Nah, gunanya adalah nanti kalau seandainya terjadi reaksi alergi pada pasien atau reaksi transfusi, bisa kita cek ke labor apakah yang menyebabkan reaksi transfusi pada pasien tersebut. Baiklah rekan-rekan, setelah kita ambil sampel urin pasien, selanjutnya kita jaga privasi pasien, lalu kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita periksa tanda-tanda vital pasien. Nah, tanda-tanda vital yang kita periksa seperti biasa, yaitu frekuensi nadi, frekuensi nafas, tekanan darah, serta suhu tubuh pasien. Setelah kita periksa tanda-tanda vital, selanjutnya kita pasang handscoon. Nah, kita udah pasang handscoon-nya, selanjutnya kita akan mulai pemberian produk darah. Sebelum itu adalah kita cek dulu IV line-nya, apakah terpasang dengan baik atau tidak macet. Nah, IV line ini sudah kita gunakan blood set ya rekan-rekan ya, bukan IV line biasa. Jadi kita gunakan blood set. Kalau seandainya belum dipasang, silahkan dipasang dahulu. Kalau sudah dipasang, kita sambungkan dengan NaCl 0,9%. Jadi kita alirkan dulu NaCl 0,9%. Sementara itu kita cek lagi. Kita kembali cek produk darah kita sesuaikan dengan yang di status dan kita identifikasi pasien. Apakah pasien yang kita akan berikan darah ini adalah pasien yang benar. Setelah kita pastikan semuanya benar, semuanya sesuai, kita klaim, kita hentikan dulu NaCl 0,9%-nya, lalu kita ganti dengan produk darah kita. Nah, baiklah, setelah terpasang, kita alirkan produk darah kita dengan kecepatan 25-50 ml per jam. Nah, untuk 15 menit pertama, kita tetap berada di dekat pasien untuk mengobservasi apakah ada reaksi transfusi pada pasien. Untuk 15 menit pertama, kita tetap bersama pasien untuk memantau apakah ada reaksi transfusi pada pasien. Jika tidak ada, kita akan tetap mengukur TTV pasien sekali 15 menit dalam 30 menit pertama. Nah, kalau seandainya pada saat kita melakukan transfusi darah, lalu terjadi reaksi transfusi atau reaksi alergi, yang kita lakukan adalah segera hentikan aliran dari darahnya, kita ganti nanti langsung darah ini ke NaCl, kita alirkan dan langsung lapor ke dokter untuk tindakan kolaborasi, serta urin yang kita ambil tadi segera antarkan ke laboratorium untuk memeriksa apakah penyebab dari reaksi transfusi pada pasien. Nah, setelah kita pastikan pasien tidak ada reaksi transfusi selama transfusi, lalu transfusi darahnya atau darah yang kita berikan sudah habis, kita akan ganti blood set-nya menjadi infus set, lalu kita sambungkan ke NaCl 0,9%. Nah, selanjutnya kita buang kantong darah beserta blood set-nya ke tempat sampah infeksius, lalu kita bereskan peralatan, kita buka handscoon, lalu kita cuci tangan, serta jangan lupa dokumentasikan di setiap tindakan yang kita lakukan. Prosedur pemberian transfusi darah. 1. Periksa instruksi dokter, kondisi pasien, dan riwayat transfusi atau reaksi infus, alasan transfusi saat ini, dan lain-lain. 2. Periksa persediaan darah pada bank darah. 3. Identifikasi pasien dan jelaskan prosedur kepada pasien, tujuan transfusi, dan produk darah yang akan diberikan. Lalu, ingatkan pada pasien untuk segera melaporkan gejala yang tidak biasa. Mintalah izin dari pasien. 4. Ambil darah dari bank darah sesuai dengan peraturan institusi.
Lakukan identifikasi produk darah dengan petugas bank darah. 5. Setelah produk darah tiba di ruangan, identifikasi kantong darah oleh 2 perawat sebelum membawa kantong darah ke sisi pasien. 6. Anjurkan pasien untuk buang air serta bantu kembali ke posisi nyaman. Tampung bahan urin yang akan digunakan sebagai data dasar untuk mengidentifikasi bila terjadi reaksi transfusi. 7. Berikan privasi. 8. Cuci tangan dan keringkan tangan. 9. Periksa tanda vital dan catat. 10. Pakai handscoon sekali pakai. 11. Pastikan kanul IV dalam keadaan baik. Jika belum terpasang, masukkan kanul IV ke dalam vena perifer yang besar dan mulai infus cairan NaCl 0,9% dengan menggunakan blood set. Pasang blood warmer jika tersedia. Cocokkan kembali kantong darah dengan identitas pasien dengan menanyakan nama pasien dan mengecek pada gelang identitas. Jika produk darah sudah benar, hentikan aliran NaCl dengan menutup klem roll. Pindahkan taji penusuk dari wadah NaCl dan tusukkan ke taji kantong darah. Mulai infus produk darah secara perlahan dengan kecepatan 25-50 ml per jam selama 15 menit pertama. Tetaplah bersama pasien selama 15 menit pertama. Periksa tanda vital setiap 15 menit selama 30 menit pertama atau sesuai peraturan institusi. 16. Tingkatkan kecepatan infus bila tidak ada efek samping. Kecepatan infus tetap harus berada dalam batas aman. 17. Bila timbul efek samping, hentikan transfusi dan mulai alirkan kembali NaCl. Laporkan kepada dokter untuk tindakan kolaborasi dan kirimkan bahan urin atau bahan darah dan sisa produk darah dalam kantong darah dengan set transfusi kembali ke bank darah. 18. Jika tidak ada efek samping yang timbul, selesaikan transfusi, ganti infuset, dan berikan NaCl sesuai dengan instruksi dokter. 19. Buang kantong dan set produk darah pada tempat yang seharusnya. 20. Cuci tangan. 21. Dokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan. Oke rekan-rekan, itu tadi adalah bagaimana cara kita melakukan transfusi darah pada pasien. Seperti biasa, silahkan kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, ditinggalkan di kolom komentar kita. Dan kalau teman-teman ingin mempersiapkan diri dalam persiapan ujian kompetensi Nurse Indonesia, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan, serta mempersiapkan diri dalam tes CPNS, silahkan bergabung dengan bimbel online kami. Dan untuk informasi lebih lanjut, dicek di Instagram Upscape. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kita, lalu aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang kita upload. Dan jangan lupa untuk di like dan di share video ini kepada teman-teman yang lain agar informasinya didapatkan oleh teman-teman yang lain dan berguna untuk kita semua. Oke, sekian video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sebelum itu bagusnya kita definisinya berarti dulu gak, pause.